kembali di ibadah sekolah minggu Purwodadi. Adik-adik, sebelum contoh mengajak kita semua untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, contoh mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Adik-adik udah makan belum? Terus sudah pada mandi belum? Mana suaranya? Wah, udah semua ya. Adik-adik udah sarapan nih, terus sudah mandi juga, berarti perutnya sudah kenyang, terus sudah wangi, terus adik-adik sudah siap ini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, contoh mau ajak kita yel-yel dulu ya, masih ingat kan? Sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya, oke? Oke, kalau gitu contoh ajak kita semua. Sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, ayo berdiri. Adik-adik semua yuk berdiri. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita harus bernyanyi untuk Tuhan dengan penuh semangat sambil bersukacita, oke? Kalau begitu, kita mau nyanyikan satu lagu anak sekolah minggu paling Yahud. Ikuti gerakan contoh ya. Nyanyikan dengan penuh semangat. Kita adalah semuanya paling Yahud. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang semangat untuk memuji Tuhan dan bernyanyi memuji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita doa dulu ya. Ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bisa ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Mana suaranya? Wah, adik-adik masih semangat. Karena adik-adik semua masih semangat, contoh mau ajak kita terus memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang mengatakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun hati kita senang, karena kita selalu memuji Tuhan. Ayo kita berdiri ya, ikuti gerakan contoh, nyanyikan dengan penuh semangat. Sini
Nah, adik-adik semua masih tetap berdiri ya. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Raja Damai. Karena sebentar lagi kita kan mau merayakan Natal nih. Kita sudah memasuki bulan Desember loh adik-adik minggu ini. Dan sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Karena itu kita mau menyanyikan lagu Yesus Raja Damai. Ikuti contoh ya. Kita sudah nyanyi 3 lagu. Masih semangat nggak adik-adik semuanya? Mana suaranya teriak? Wah, masih semangat ya? Karena adik-adik masih semangat, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita masih menyanyikan satu lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Tetap ikuti gerakan contoh di depan ya, dan tetap berdiri, oke? Adik-adik silakan duduk yang baik, duduk yang tertib, nggak boleh ganggu kokonya, cicinya atau titinya ya. Adik-adik harus dengarkan firman Tuhan dengan baik, karena nanti contoh mau tanya nih,
apa firman Tuhan. Jadi harus bisa jawab, oke? Nah, kalau gitu selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Hai adik-adik semuanya. Wah, tadi pada semangat banget ya, udah memuji Tuhan, udah bernyanyi untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Sekarang kita duduk diam yang tenang ya adik-adik, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada hari ini Lause Angel akan bercerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ikuti Lause Angel berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa nih. Seperti janji Lause tadi, Lause akan melanjutkan ceritanya. Nah, Lause akan menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Namun, sebelum kita melihat video, nanti kita akan menonton video dulu ya adik-adik. Lause Angel mau nanya nih sama kalian semua. Bulan Desember itu kita memperingati hari apa ya yang sangat kita persiapkan di bulan Desember untuk umat Kristiani atau orang-orang yang beragama Kristen? Ada yang tahu adik-adik? Yang kalian latihan nari-nari itu loh, untuk memperingati hari apa ya? Apa? Ya, pinter, hari Natal. Jadi di bulan Desember ini kita akan memperingati hari Natal. Nah, adik-adik pasti udah sering denger nih hari Natal bulan Desember kita ada Natal. Nah, Lause Angel, Natal itu apa gitu ya? Mungkin ada adik-adik yang belum tahu. Jadi Natal itu adalah hari dimana kita memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Nah, Tuhan Yesus lahir pada hari Natal adik-adik. Maka dari itu kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang baik yang percaya kepada Tuhan, harus ikut berbahagia. Karena Tuhan kita telah lahir ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa kita, sehingga kita bisa terus ada di dalam Tuhan, bisa terus memuji Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ada kaitannya loh ke sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita akan melihat dulu nih Yohanes Pembaptis. Gimana sih kisah kelahiran Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis ini berperan penting dalam munculnya Yesus atau dalam perjalanan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yuk kita nonton videonya adik-adik. Duduk yang tenang, jangan berisik, jangan main-main ya. Yuk kita nonton videonya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes menjadi raja di Yudea, seorang imam Yahudi bernama Zakaria tinggal di Israel bersama dengan istrinya yang bernama Elisabet. Zakaria dan Elisabet merupakan orang yang saleh dan taat pada perintah Allah. Namun mereka belum juga mempunyai anak dan sudah terlalu tua untuk memilikinya. Selama setahun, Zakaria memperoleh kehormatan untuk mempersembahkan korban bakaran di ruang Maha Kudus di dalam bait suci di Yerusalem. Sementara ia melakukannya, rombongan orang banyak berkumpul di luar untuk berdoa. Tiba-tiba, seorang malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut. Engkau dan istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamainya Yohanes. Ia akan besar di hadapan Allah. Ia akan mempersiapkan umat bagi kedatangan Mesias, anak Allah."
Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab, "Aku adalah Gabriel yang melayani Allah, dan ia telah mengutus aku untuk mengatakan kebenaran ini kepadamu. Namun karena engkau tidak mempercayaiku, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu hingga pada hari kebenaran itu menjadi nyata." Sementara itu, banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran, mengapa ia begitu lama di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Nah, adik-adik, kembali lagi nih sama Lause Angel. Tadi kita udah nonton videonya kan adik-adik? Ada diceritakan siapa namanya ayah dan ibunya Yohanes nanti? Siapa dari Z sama dari E? Ya, pinter. Zakaria dan Elizabeth. Zakaria bapaknya dan Elizabeth itu ibunya. Nanti pas sekolah minggu offline, Lause Angel nanya ya siapa namanya. Harus adik-adik harus udah pada tahu nih adik-adik. Nah, Zakaria dan Elizabeth diceritakan sudah lanjut usia. Lanjut usia itu artinya udah tua ya adik-adik. Tua itu seperti ama dan akong, kakek neneknya adik-adik, itu dikatakan sebagai orang yang sudah tua. Nah, kira-kira seperti itu umur Zakaria dan Elizabeth ketika didatangi oleh malaikat Tuhan. Nah, Zakaria dan Elizabeth itu adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik semua percaya kan kepada Tuhan, orang-orang yang beriman. Nah, begitu pula Zakaria dan Elizabeth adik-adik. Zakaria dan Elizabeth ini semasa hidupnya mereka selalu melayani Tuhan. Mereka mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Mereka mempersembahkan semua yang mereka punya untuk Tuhan. Nah, tapi yang menjadi masalahnya, mereka belum mempunyai anak. Tuhan belum memberikan mereka keturunan adik-adik. Di umur setua itu mereka belum mempunyai anak. Nah, suatu ketika siapa yang datang, nama malaikatnya siapa namanya? Wah, ada yang jawab Gabriel. Pintar ya adik-adik, nama malaikatnya itu adalah malaikat Gabriel. Nah, ketika si Zakaria tadi sedang mempersembahkan korban bakaran di bait sucinya Tuhan, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan yang menceritakan kepada Zakaria, "Zakaria, kamu akan segera mempunyai anak, istrimu Elizabeth akan segera mengandung." Nah, adik-adik, ketika misalnya adik-adik udah tua, adik-adik udah rambutnya udah putih semua, terus tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Misalnya nih, Angel di umur Lause Angel yang ke-50 misalnya atau ke-70 tahun, ada malaikat Tuhan datang. "Angel, nanti kamu akan punya anak ya." Atau Zakaria, nanti kamu istrimu akan mengandung gitu. Siapa ya yang percaya adik-adik? Kalau misalnya kita nggak percaya sama Tuhan, pasti kita juga seperti Zakaria. Nah, Zakaria ini awalnya tidak percaya sama malaikat Tuhan. Dia berkata, "Apakah mungkin di umur setua ini kami masih bisa mempunyai anak?" Zakaria berkata seperti itu adik-adik. Nah, menurut Lause sebagai manusia, mungkin saja kalau Lause tidak percaya kepada Tuhan, Lause akan mengatakan hal yang sama seperti Zakaria ini. Lause nggak mau percaya sama malaikat, masa aku udah tua disuruh punya anak gitu kan. Tetapi adik-adik, karena kita adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita hidup untuk melayani Tuhan, kita hidup disertai dengan kasih karunia Tuhan, kita sudah
kita sudah harusnya percaya kepada Tuhan adik-adik. Kita nggak boleh seperti Zakaria. Walaupun susah nih kita memikirkan gimana, mustahil nih Tuhan, aku punya anak di umur setua itu. Tapi kita harus mengingat adik-adik bahwa dengan Tuhan, dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bahkan orang meninggal saja Tuhan bisa bangkitkan, apalagi mempunyai anak adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Jadi Zakaria ketika tidak percaya kepada Gabriel, dia tidak percaya kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik dalam cerita yang kita tonton tadi? Benar adik-adik, dia menjadi bisu. Bisu itu tidak bisa berbicara sama sekali. Ketika dia keluar dari ruang maha suci, dari bait sucinya Tuhan, dia tidak bisa berkata apa-apa adik-adik. Wah, Tuhan tidak menyukai orang yang tidak percaya kepadanya. Maka dari itu, Zakaria sebagai upah atau sebagai akibat dari ketidakpercayaannya, dia tidak bisa berkata-kata sampai apa yang dibilang malaikat Tuhan yaitu Gabriel menjadi kenyataan, yaitu istrinya Zakaria yaitu Elizabeth mengandung seorang anak laki-laki dalam kandungannya, yaitu Yohanes, sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Nah, setelah 5 bulan adik-adik Elizabeth sudah mengandung, Zakaria pun belum menampakkan diri karena dia menyadari kesalahannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Lause Angel di minggu ini cuma cerita sampai situ ya. Nanti kalau adik-adik kepo kelanjutannya gimana ya kira-kira Lause kelahiran Yohanes Pembaptis, jangan lupa terus nonton Sekolah Minggu ya adik-adik. Nah, Lause Angel ingin berpesan nih kepada adik-adik dari cerita firman Tuhan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita harus selalu meyakini, atau kita harus selalu yakin dalam hati kita, kita selalu bilang, bagi Tuhan gak ada nih yang gak mungkin. Bahkan orang meninggal bisa dibangkitkan, umur orang yang sudah tua bisa melahirkan, bisa mempunyai anak, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya nih adik-adik. Apapun masalah kita, apa yang kita harapkan, misalnya adik-adik meminta nih kepada Tuhan, Tuhan aku mau nilai yang bagus, Tuhan aku mau papa mamaku baik, Tuhan aku mau papa mamaku sehat, atau Tuhan aku mau mempunyai teman yang baik. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita percaya apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan kita adik-adik. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apalagi Tuhan menyayangi kita kan sebagai anak-anaknya, karena kita selalu memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Kita nggak boleh seperti Zakaria yang tidak percaya adik-adik, nanti Tuhan marah. Zakaria saja dibuat bisu. Nah, kalau Tuhan marah kepada kita, apa ya yang akan terjadi? Lause aja takut. Nah, adik-adik, itu ya pesan Lause. Nanti kita cerita-cerita lagi ya di Sekolah Minggu offline. Jadi Lause tunggu kehadirannya. Nah, sekarang kita mau membacakan ayat emasnya adik-adik. Ayat emas pada minggu ini Lause Angel ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29b. Nah, Lause Angel ulangi, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29b. Nah, Lause Angel bacakan ya adik-adik mengikutinya dari rumah. Yohanes pasal 20 ayat 29 B. Nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, itu ya adik-adik, Tuhan berkata berbahagialah orang yang walaupun gak melihat tetapi tetap percaya kepada Dia. Nah, Lause mau kasih adik-adik semua tugas nih untuk menghafal ayat emas kita. Kan singkat tuh adik-adik, cuma beberapa kata. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, gak sampai 10 kata. Nah, nanti ketika kita ketemu offline, Lause mau semuanya udah bisa membaca ya dan menghafal. Nanti Lause panggil satu-satu namanya. Oke adik-adik, itu aja cerita kita pada hari ini.
Lausa harap kita bisa terus percaya kepada Tuhan, kita bisa terus mengingat apa yang Lausa Angel ceritakan. Bahkan Zakaria dan Elizabeth saja diberkati oleh Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti doa Lausa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tuhan, berkati kami agar kami selalu percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang Tuhan sayang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan nyanyian kita ya. Dadah adik-adik, sampai jumpa nanti. Adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan kan? Yang diceritakan sama Lausa Angel. Ceritanya tentang apa ya? Ayo, jawab yang suara keras. Tadi ceritanya ada tentang kelahiran. Siapa yang lahir ya? Ayo jawab, siapa adik-adik? Ya, pintar sekali adik-adik, hebat ya. Berarti tadi adik-adik dengar firman Tuhan dengan baik, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kita kan udah masuk bulan Desember nih. Kita kan mau merayakan Natal kan? Biasa Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, yang duluan lahir itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah sepupunya Tuhan Yesus. Jadi ceritanya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Benar sekali. Jangan dilupakan ya. Nanti contoh tanya lagi di sekolah minggu offline jam 4. Oke? Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita menyanyikan satu lagu seperti yang contoh bilang di awal. Karena kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu kita akan menyambut Natal, maka kita sama-sama mau menyanyikan lagu Natal, yaitu Dia lahir untuk kami. Siapa dia adik-adik? Tentunya adalah Tuhan Yesus. Saya kita nyanyikan lagi, di berdiri dan ikuti gerakan contoh. Nyanyikan yang penuh semangat ya. Bangkit lagi
sekali. Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia ini karena dia mau menebus dosa kita semua manusia, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita menyambut Natal, kita pasti penuh dengan semangat dan pasti kita senang sekali kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus kan? Adik-adik senang nggak kalau menyambut Natal? Pasti senang dong. Nanti adik-adik kan pasti beli baju baru, terus beli kado, terus nanti ada Natal sekolah minggu. Wah, pasti kita semua semangat kan? Semangat dong karena kita menyambut Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia, menyelamatkan dosa kita semua. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Yuk kita doa yuk. Ikuti contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau lahir ke dalam dunia ini. Tuhan, Engkau datang untuk menebus semua dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan jumpa lagi di jam 4 sore ya. Adik-adik harus datang loh, karena nanti kita mau latihan juga anak-anak sekolah minggu untuk Natal sekolah minggu nanti di tanggal 18 Desember. Jadi ikuti contohnya, oke? Nah kalau gitu, bye-bye adik-adik semuanya.